Menjadi lansia bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan babak baru yang bisa dijalani dengan damai, bahagia, dan tetap produktif. Banyak orang beranggapan bahwa ketika usia memasuki 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi mampu melakukan banyak hal. Padahal, dengan menjaga pola hidup sehat, para lansia bisa tetap aktif, mandiri, bahkan menjadi inspirasi bagi generasi di bawahnya. Di masa tua, tubuh memang mengalami berbagai perubahan. Fungsi organ tubuh melambat, otot melemah, tulang menjadi rapuh, dan sistem kekebalan tidak sekuat dulu. Namun semua itu bukan alasan untuk menyerah. Justru di usia inilah kita perlu lebih mencintai diri sendiri dengan memberi perhatian khusus pada kesehatan fisik dan mental. Kesehatan lansia tidak hanya soal menghindari penyakit. Lebih dari itu, kesehatan mencakup bagaimana seorang lansia bisa tetap merasa berharga, dicintai, dan memiliki semangat hidup. Oleh karena itu, gaya hidup sehat harus dijadikan bagian dari keseharian, tidak peduli berapa usia kita. Salah satu fondasi utama dalam menjaga kesehatan lansia adalah asupan makanan. Tubuh lansia membutuhkan nutrisi yang tepat untuk memperbaiki sel, menjaga energi, dan mendukung sistem kekebalan. Makanan tinggi serat seperti sayur dan buah sangat dianjurkan karena dapat membantu pencernaan dan mengurangi risiko sembelit yang umum dialami lansia. Selain itu, lansia juga sebaiknya mengonsumsi protein berkualitas seperti ikan, ayam tanpa lemak, telur, dan tahu tempe untuk menjaga massa otot yang mulai berkurang seiring usia. Kalsium dan vitamin D juga sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Susu rendah lemak, keju, dan yogurt bisa menjadi pilihan. Jangan lupakan juga kebutuhan cairan tubuh. Meski rasa haus berkurang di usia tua, lansia tetap perlu minum air putih secara rutin karena dehidrasi bisa menyebabkan lemas, pusing, dan bahkan kebingungan. Selain makanan, aktivitas fisik juga memegang peran penting. Tidak harus olahraga berat, cukup dengan jalan pagi selama 30 menit, peregangan ringan, atau senam lansia yang banyak tersedia di lingkungan RT atau komunitas. Aktivitas fisik membantu menjaga fleksibilitas tubuh, meningkatkan peredaran darah, dan memperkuat jantung. Bahkan, olahraga ringan bisa membantu mengurangi risiko jatuh yang sering menjadi penyebab utama cedera serius pada lansia. Namun menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal fisik, kesehatan mental dan emosional juga sama pentingnya. Banyak lansia merasa kesepian, tidak dibutuhkan, atau bahkan depresi karena kehilangan pasangan hidup, tidak lagi bekerja, atau merasa terpinggirkan. Disinilah peran keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan. Lansia butuh didengar, diberi ruang untuk bercerita, dan diajak terlibat dalam kegiatan bersama. Sekadar mengajak mereka duduk di teras sambil mengobrol, atau membiarkan mereka membantu di dapur, bisa membuat mereka merasa lebih berarti. Penting juga bagi lansia untuk memiliki rutinitas harian. Bangun pagi, mandi, sarapan, sedikit berolahraga, bercengkerama, tidur siang, dan kegiatan lain akan membantu menjaga kestabilan emosi dan mencegah kebosanan. Lansia juga dianjurkan untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai, seperti berkebun, merajut, membaca, atau menulis. Aktivitas ini bukan hanya mengisi waktu, tetapi juga merangsang otak agar tetap aktif dan tajam. Pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah bagian penting dari gaya hidup sehat lansia. Minimal 3 bulan sekali, periksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi ginjal. Deteksi dini bisa mencegah banyak komplikasi. Jika sudah memiliki penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes, patuhi aturan minum obat dan kontrol sesuai jadwal dokter. Jangan menunda atau mengabaikan gejala-gejala yang dirasa tidak biasa. Di sisi lain, tidur juga memiliki peran besar dalam menjaga kualitas hidup lansia. Meski lansia cenderung tidur lebih awal dan bangun lebih pagi,
kualitas tidur mereka seringkali terganggu. Gangguan tidur bisa disebabkan oleh nyeri sendi, sering buang air kecil di malam hari, atau gangguan psikologis. Oleh karena itu, penting menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, pencahayaan yang redup, suhu kamar yang sejuk, serta kasur yang empuk bisa membantu. Hindari kopi atau teh di sore hari, dan buat rutinitas tidur yang menenangkan seperti mendengarkan lantunan ayat suci, zikir, atau bacaan ringan. Penting juga untuk menjauhkan lansia dari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol. Kebiasaan ini dapat memperparah berbagai kondisi kesehatan dan mempercepat kerusakan organ dalam tubuh. Sebaliknya, dorong mereka untuk memperbanyak ibadah, berzikir, atau melakukan kegiatan spiritual yang memberi ketenangan hati. Tidak sedikit lansia yang justru menemukan makna hidupnya kembali lewat pendekatan kepada Tuhan di usia senja. Peran keluarga dalam menjaga kesehatan lansia sangat besar. Anak dan cucu sebaiknya sering memberi waktu, perhatian, dan cinta kepada orang tua mereka. Lansia tidak butuh banyak materi, tapi sangat membutuhkan kehadiran orang-orang tercinta. Jika memungkinkan, ajak mereka tinggal bersama atau sediakan waktu untuk rutin mengunjungi dan mengobrol. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Bagi lansia yang masih mampu beraktivitas secara mandiri, penting untuk tetap diberi ruang mengambil keputusan dan melakukan hal-hal kecil sendiri. Misalnya memilih baju yang akan dipakai, membuat teh sendiri, atau menyapu halaman. Ini akan memberi rasa percaya diri dan menjaga mental tetap kuat. Namun, bila ada keterbatasan fisik, beri bantuan secara perlahan tanpa membuat mereka merasa tidak berdaya. Lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh besar terhadap kesehatan lansia. Pastikan rumah memiliki pencahayaan cukup, bebas dari barang-barang yang bisa menyebabkan tersandung dan mudah diakses. Kamar mandi sebaiknya dilengkapi pegangan dan alas anti-slip agar aman saat digunakan. Tangga bisa diberi pegangan di sisi kanan dan kiri, dan lampu malam bisa dipasang di koridor untuk mencegah jatuh saat ke kamar mandi di malam hari. Di luar itu, banyak lansia yang mulai merasa kurang percaya diri karena penampilan. Rambut memutih, kulit keriput, atau tubuh yang melemah sering membuat mereka merasa tidak menarik lagi. Penting untuk memberi mereka pujian, perhatian, dan dorongan agar tetap merawat diri. Memakai pakaian yang rapi, menjaga kebersihan, dan sesekali ke salon atau tukang cukur bisa memberi dampak besar bagi kepercayaan diri mereka. Bagi masyarakat dan pemerintah, membangun komunitas lansia yang sehat dan aktif juga sangat penting. Banyak desa dan kota sudah mulai membentuk posyandu lansia, senam bersama, arisan kelompok, dan pelatihan keterampilan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga mempererat hubungan sosial yang sangat dibutuhkan di usia senja. Penting juga memberi edukasi tentang hak-hak lansia. Banyak yang tidak tahu bahwa pemerintah memiliki program bantuan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan khusus untuk lansia. Informasi seperti ini harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, bisa lewat pengajian, pertemuan RT, atau melalui keluarga. Semua usaha menjaga kesehatan lansia pada dasarnya bertujuan untuk satu hal, agar mereka bisa menikmati masa tua dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, dan martabat. Karena setiap lansia adalah bagian berharga dari kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka adalah gudang pengalaman, lautan doa, dan sumber keberkahan yang seringkali terlupakan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita rawat para lansia dengan penuh kasih sayang. Kita jaga fisik mereka agar tetap kuat, kita hibur hati mereka agar tetap ceria, dan kita temani jiwa mereka agar tidak merasa sendiri. Karena suatu hari nanti, kita pun akan sampai pada masa itu, dan ketika tiba waktunya, semoga kita juga dikelilingi oleh cinta, perhatian, dan penghormatan seperti yang kita berikan kepada mereka hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau Bapak, Ibu, atau orang terdekat Anda
sedang menjalani usia emas, jangan lupa untuk praktikkan tips tadi agar tetap aktif dan bahagia. Klik subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini ke orang tua, sahabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Bersama sahabat lansia sehat, mari kita ciptakan masa tua yang lebih sehat dan bermakna.